Halo, selamat datang di podcast Inside PR, di mana podcast ini akan mengupas tuntas dunia public relation, mulai dari tren-tren terkini hingga strategi-strategi terbaik yang bisa kalian terapkan di berbagai situasi. Saya Naisa Surya yang akan menemani kalian pada episode perdana kali ini. Audio Jungle. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang menarik sekaligus penuh tantangan, yaitu peran PR dalam menangani krisis perusahaan. Kita tahu di era modern saat ini, pasti perusahaan pernah menghadapi banyak risiko, mulai dari isu-isu terkecil yang melibatkan internal, apalagi krisis besar yang melibatkan publik. Nah, disinilah PR Insight hadir untuk menangani krisis, menjaga reputasi. Nah, pastinya diskusi ini akan menjadi lebih seru karena kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kak Fitria Surya, seorang mahasiswa Public Relation Universitas Muhammadiyah Bandung. Selamat datang Karya di podcast Inside PR. Terima kasih banyak Naisa. Saya senang banget ya bisa hadir di podcast kali ini, apalagi temanya relevan dan penting juga ya untuk kita bahas. Apalagi PR ketika krisis itu memang krusial gitu ya perannya di perusahaan. Tak jarang juga PR itu menjadi penentu perusahaan bahwa perusahaan ini akan bertahan atau bahkan bisa bangkit kembali. Setuju banget nih Karya. Tapi sebelum kita mulai diskusi utamanya nih Karya, aku pengen tahu dong pengalaman Karya nih sebagai mahasiswa PR nih yang pasti seru ya belajar tentang kehumasan juga implementasinya di dunia nyata. Iya benar banget ya Naisa, jadi menurut saya dunia PR itu dinamis dan juga menantang. Kita tuh sebagai mahasiswa PR selain belajar teori-teori tapi seringkali terlibat dalam proyek-proyek tugas tuh, seperti bagaimana sih cara mengatasi perusahaan ketika krisis atau bagaimana sih cara membuat strategi komunikasi yang baik gitu. Nah, dari hal itu saya tuh sadar bahwa peran PR itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan gitu, tapi bagaimana pesan itu berdampak positif bagi perusahaan maupun audiensnya. Oke, kedengarannya seru banget ya Insider, bahwa seorang praktisi humas ini ternyata seluk-beluknya ini sangat seru banget ya. Gak yang sulit-sulit aja tapi juga ada enaknya juga. Nah Karya nih, aku penasaran sebenarnya apa sih yang bikin kamu tertarik dalam dunia PR ini? Awalnya saya tertarik di dunia PR itu karena menurut saya PR itu perpaduan antara seni dan juga strategi ya. Nah, ada unsur kreatif di dalamnya itu, seperti saat kita menyusun ide-ide kampanye. Tetapi juga menjadi seorang PR itu diperlukan kekuatan analisis yang kuat gitu lah, dalam memahami situasi, dalam memahami audiens gitu. Apalagi di situasi krisis gitu. PR ini seringkali punya tanggung jawab besar gitu untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut masih relevan dan masih dipercaya oleh publik gitu tentunya. Wow, seru banget ya, ternyata bidang PR ini adalah bidang yang unik banget. Apalagi seorang PR ini ternyata harus seimbang nih antara kreativitas juga strategi. Nah, ngomong-ngomong soal krisis, nah Karya, aku pengen nanya nih, menurut kakak apa sih yang bisa membuat PR itu menjadi begitu penting, terutama dalam menghadapi situasi krisis? Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang betul PR itu adalah garda terdepan komunikasinya perusahaan gitu. Apalagi ketika perusahaan ini mengalami krisis. Ketika mengalami krisis ini perusahaan di bawah tekanan besar gitu, baik dari media, dari pelanggan, ataupun dari stakeholder lainnya gitu ya. Nah, disinilah PR itu berperan sebagai penyaring informasi keluar, informasi masuk gitu. Dan memastikan semuanya itu terkomunikasi secara efektif, secara baik juga gitu. Nah, saat krisis ini muncul, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang PR adalah mengidentifikasi situasi tersebut gitu ya. Lalu dampaknya terhadap perusahaan, serta siapa saja sih yang terlibat gitu. Nah, setelah itu PR itu bertugas untuk menyusun strategi komunikasi yang baik, yang mencakup pesan utama apa sih yang akan disampaikan gitu, dan siapa sih yang akan menjadi juru bicara gitu, dan bagaimana cara menjangkau seluruh audiens agar pesan tersebut itu sama rata gitu, audiens itu menerima pesan tersebut gitu. Wah, ternyata jadi seorang PR ini gak mudah ya Insider. Tapi nih Karya, aku penasaran nih, menurut Karya tantangan apa sih yang biasanya dihadapi PR saat menangani krisis?
Nah, kalau misalkan ngomongin tantangan itu, aduh banyak banget ya tantangannya. Tapi salah satu yang utamanya adalah cepatnya penyebaran informasi gitu. Jadi sekarang tuh di era digital, berita baik berita valid atau berita hoax tuh cepet banget gitu nyebarnya. Nah, di sini tuh PR juga harus gerak lebih cepat gitu loh untuk mengatasi isu yang memang sudah tersebar di masyarakat itu. Lalu yang selanjutnya adalah opini publik, karena beredarnya berita-berita tadi jadi banyak spekulasi-spekulasi dan juga hoax-hoax yang nggak berdasar gitu. PR di sini itu harus bisa memilih mana informasi yang valid dan bagaimana cara meredam berita-berita negatif yang tersebar di luar sana. Dan yang gak kalah penting, PR itu seringkali berada di tengah-tengah tekanan gitu, dari manajemen yang pengen cepet beres gitu, media yang terus-terusan menuntut jawaban, dan juga dari pelanggan yang mungkin merasa kecewa dari adanya krisis ini gitu. Nah, peran PR di sini tuh, PR itu tetap harus tenang dan fokus agar bisa dapet solusi yang bagus gitu, yang baik untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan tersebut. Wah, ternyata jadi seorang PR itu gak mudah ya Karya, apalagi kita tetap harus belajar dan juga meningkatkan seperti yang tadi, meningkatkan kreativitas dan juga strategi-strategi. Nah, tapi di sini aku penasaran nih Karya, menurut Karya elemen apa sih yang paling penting yang harus ada dalam strategi PR dalam menghadapi suatu krisis? Kalau menurut saya ada 3 elemen utama yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama itu adalah kecepatan respon. Nah, saat krisis itu bagi PR time is everything gitu. Beneran waktu itu adalah segalanya gitu. PR itu jadi harus memberikan respon segera mungkin gitu. Walaupun cuman sekedar iya baik perusahaan sedang menganalisis situasi tersebut. Nah, yang kedua itu konsistensi pesan. Semua pesan yang keluar baik dari media, dari juru bicara, ataupun dari kanal komunikasi lainnya itu harus selaras. Nah, kalau enggak itu pasti pelanggan bingung gak sih? Jadi sebenarnya yang benar tuh yang mana, kok dari sini A, dari sini B, dari sini C, itu akan menimbulkan kebingungan juga ya bagi pelanggan gitu. Dan menurut saya bisa menurunkan kredibilitas perusahaan. Nah, lalu yang ketiga itu ada empati dan juga solusi. Jadi dalam setiap pesan itu PR harus menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli loh terhadap dampak krisis yang mereka alami, yang pelanggan alami gitu. Lalu setelah itu perusahaan juga harus memberikan solusi untuk para pelanggan yang memang terdampak gitu. Karena menurut saya ketika hanya empati tanpa aksi itu terlihat hanya formalitas gitu. Jadi kayak kurang tindakan itu jadi kurang minim ya Kak ya. Oke, jadi aku izin menyimpulkan ya Kak bahwa elemen 3 tadi ini para insider, kalian bisa mencatat juga bahwa elemen penting dari yang harus ada dalam strategi PR dalam menghadapi suatu krisis itu, yang pertama ada kecepatan respon, yang kedua juga ada konsistensi pesan, dan yang kemudian yang terakhir ini ada empati juga solusi. Dan menurut pribadi aku juga ya Kak, terutama di empati dan juga solusi ini tuh kadang aku ngerasa empati ini tuh masih kurang jadi masih suka diabaikan oleh perusahaan gitu. Maka saat terjadi krisis tuh pegawai-pegawai itu agak kurang diperhatikan mungkin ya. Dan juga menurut aku padahal empati dan juga solusi itu tuh bisa jadi kunci untuk meredam emosi publik gitu ya Kak. benar banget. Oke, dari segmen pertama tadi kita udah ngerasain vibes yang seru, membara juga ya Kak, apalagi kita membahas sebuah krisis PR dimana kita juga dimana kita juga menjadikan pengalaman itu untuk menjadi implementasi dunia nyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas dimana kita akan mengulas studi kasus yang udah ada dan juga cerita-cerita dari insider PR yang sudah mengisi di kolom komentar nih Kak. Jadi sebelumnya kita udah memulai Q&A yang akan nanti dijawab oleh Karya. Baik, seru banget ya kelihatannya. Oke, kita mulai aja ya Kak. Oke nih Karya, jadi di sini udah ada beberapa studi kasus yang aku akan tampilkan kepada Karya dan juga cerita-cerita dari insider PR yang sudah mengisi kolom Q&A yang kita sebarkan di sosial media sebelum kita melakukan ini. Oke,
sini. Nah, yang pertama nih Karya, berbicara tentang krisis nih, baru-baru aja ada kasus menarik dari sebuah perusahaan kosmetik di mana produknya ini tuh ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Nah, juga berita ini juga menjadi sorotan media, juga memicu reaksi dari para publik gitu ya, dan tentu saja mengguncang reputasi perusahaan tersebut. Nah, menanggapi hal ini dari tim PR perusahaannya tersendiri, mereka mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan pernyataan resmi, meminta maaf kepada para konsumennya, dan juga meluncurkan kampanye edukasi tentang keamanan kosmetiknya gitu. Nah, menurut Karya nih, apa sih pandangan Karya tentang langkah-langkah yang diambil dari perusahaan kosmetik ini? Nah, untuk kasus ini emang kemarin-kemarin saya udah sering lihat ya, karena isunya lumayan gede juga ya. Besar juga gitu ya di Iya. platform manapun gitu. Nah, menurut saya langkah yang mereka ambil itu cukup tepat dan juga strategis itu. Mengeluarkan permintaan maaf adalah cara yang tepat untuk menunjukkan tanggung jawab kepada publik gitu. Lalu kampanye edukasi gitu. Kampanye edukasi ini tuh langkah yang cerdas gitu ya menurut saya, karena mereka itu tidak hanya fokus terhadap suatu krisisnya itu, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan kembali gitu dengan memberikan informasi yang penting kepada konsumen gitu. Nah, namun untuk jangka panjang, dampak jangka panjangnya itu memang mereka perlu memastikan bahwa strategi ini tuh konsisten gitu ya. Nah, selain permintaan maaf dan juga edukasi, nah penting juga loh untuk kita tuh membangun komunikasi dua arah dengan konsumen itu. Bisa dilihat dari sini ya. Misalnya mereka bisa mengadakan survei gitu atau forum diskusi untuk mendengar masukan atau keluhan langsung dari konsumen gitu. Nah, beberapa waktu lalu itu ada, bisa dibilang sebuah kasus lah ya, dari sebuah brand kosmetik. Pastinya juga Naisa tahu ya, karena memang kita suka makeup juga ya kebetulan. Nah, ini tuh brand Taffy. Ah iya, cream blush ya. Iya, cream blush. Waktu itu tuh memang Taffy ini punya cream blush, liquid blush yang bagus, tapi packagingnya tuh kurang dan bocor gitu. Jadi beberapa audiens itu berbondong-bondong apa sih, menyuarakan gitu, berkeluh kesah bahwa ini tuh produk bagus tapi packagingnya enggak banget gitu. Karena disayangkan juga ya Kak, kalau misalnya produknya bagus tapi dari segi package itu malah jadi ngambur gitu ya. Kurang banget. Nah, yang saya apresiasi di sini itu tim PR-nya gercep banget gitu, memberikan klarifikasi dan juga segera mengganti packaging tersebut. Jadi sampai sekarang saya pakai pun tidak ada lagi kendala packaging bocor dan lain. Jadi packaging bagus, produknya bagus, jadi nilai plusnya nambah gitu. Oke, jadi mantap. sebagai konsumen merasa kayak didengarkan gitu ya kayak oleh tim perusahaan, bahwa kayak misalnya kita menyuarakan sesuatu tapi dari tim PR-nya juga gerak cepat gitu ya Kak. Oke, setuju sekali ya. Apalagi dari yang sebelumnya Kak, kampanye edukasi gitu ya, yang tadi memang kampanye edukasi ini tuh bisa menjadi langkah efektif untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu tuh tidak hanya bertanggung jawab aja, tapi juga peduli juga pada keamanan konsumen. Apalagi tentang produk kosmetik gitu ya, yang emang riskan banget untuk ke kulit-kulit, apalagi ke kulit sensitif gitu ya. Nah, tapi aku penasaran sih Kak, menurut Karya nih, bagaimana sih mereka tuh bisa menjaga agar komunikasinya tuh tetap berjalan baik di tengah tekanan yang ada gitu Kak? Oh, baik. Jadi menurut saya ya, mereka itu memang harus mengintegrasikan komunikasi itu jadi sebuah budaya gitu dari perusahaan. Jadi bukan komunikasi proaktif itu bukan hanya terjadi saat adanya krisis, tetapi juga memang harus konsisten gitu. Jadi kebiasaan sehari-hari itu jadi budaya di sebuah perusahaan. Kemudian tim PR-nya juga harus konsisten juga untuk memonitoring isu-isu yang beredar gitu di media sosial, apalagi menyangkut brand mereka gitu, seperti itu. Oke, menarik banget ya Kak tentang pembahasan kasus-kasus dari produk kosmetik yang udah ada gitu. Oke nih Karya, sekarang kita akan membahas tentang interaksi audiens yang sudah kita tampung dalam sesi Q&A yang sudah kita sebarkan di sosial media sebelumnya, di mana kita di sini
ada beberapa nih Kak, apa ya? Jadi mereka menceritakan tentang keluh kesah mereka terhadap suatu perusahaan atau brand, juga mungkin startup gitu. Iya. Oke nih, kita akan membahas salah satu dari insider PR nih, di mana kita mulai dengan cerita pertama dari audiens kita, di mana seorang konsumen ini berbagi pengalaman saat mengunjungi sebuah toko fashion di Bandung gitu ya khususnya. Biasanya di cabang lain tuh mereka selalu disambut dengan ramah, bahkan saat hanya melihat-lihat aja gitu ya Kak. Namun di cabang Bandung ini tuh mereka justru merasa tidak dilayani dari mereka datang sampai akhir pembayaran gitu Kak. Nah, menurut Kak Fitria nih, bagaimana sih perusahaan seharusnya menangani keluhan seperti ini, khususnya terkait konsistensi pelayanan, di mana cerita ini tuh memang banyak sekali mungkin ya kayak di edaran media-media yang lain juga pasti ada customer yang selalu menceritakan tentang perilaku dari pelayanannya gitu Kak. Wah, ini menarik banget ya Kak Naisa. Jadi kasus seperti ini tuh menunjukkan pentingnya service konsistensi atau konsistensi pelayanan gitu ya. Terutama untuk merek besar yang sudah memiliki standar tertentu gitu loh di mata pelanggan gitu. Ketika pelayanan di suatu cabang ini tuh tidak memenuhi ekspektasi, itu bisa berdampak langsung pada reputasi merek secara keseluruhan gitu ya. Nah, menurut saya ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah peningkatan pelatihan karyawan gitu ya. Perusahaan ini harus secara rutin memberikan pelatihan karyawan, tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga soft skill seperti komunikasi atau gestur ramah gitu terhadap pelanggan. Dengan begitu mereka tuh bisa memahami bahwa pentingnya memberikan pengalaman yang baik, yang positif gitu loh bagi pelanggan. Nah, perusahaan ini harus secara rutin memberikan pelatihan karyawan, tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga soft skill seperti komunikasi atau gestur ramah gitu terhadap pelanggan. Dengan begitu mereka tuh bisa memahami bahwa pentingnya memberikan pengalaman yang baik, yang positif gitu loh bagi pelanggan. Dan banyak banget memang yang berkeluh kesah seperti ini, kayak brand besar kok pelayanannya seperti ini. Nah, kayak maaf ya kali aku potong, karena aku mengingat bahwa kayak ini tuh bukan hanya sebuah di brand besar aja loh yang bisa kejadian kayak gini, tapi juga bisa jadi antisipasi bagi para insiders nih yang punya perusahaan atau startup atau brand UMKM apalagi ya kayak. Jadi maka mungkin ini tuh bisa jadi hal yang penting banget untuk dikoreksi oleh seluruh pengguna perusahaan atau brand gitu ya kayak. Nah, lalu yang selanjutnya adalah masukan-masukan konsumen ini tuh harus cepat ditanggapi gitu. Apalagi memang di sosial media itu saya lihat-lihat banyak juga yang berkeluh kesah seperti ini gitu. Misalnya menyediakan jalur komunikasi untuk konsumen mengadukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, selain itu penting juga bagi si perusahaan itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu peduli loh dengan memberikan respon yang positif gitu terkait keluh kesah yang dialami oleh konsumen tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah komunikasi internal yang efektif gitu. Jadi PR internal juga berperan besar loh di sini. Mereka itu perlu memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan termasuk standar pelayanan atau hal lainnya itu disampaikan secara konsisten kepada setiap pelanggan gitu. Oke teman-teman, seru juga ya, kita dikasih tips secara gratis nih oleh Kak Ria selaku praktisi PR atau juga mahasiswa komunikasi yang bisa menjadikan kita pembelajaran untuk perusahaan atau brand yang kita punya gitu. Oke, menanggapi nih cerita dari insiders nih bahwa kasus tadi bisa menjadikan perusahaan atau brand itu bisa melakukan yang pertama ada peningkatan pelatihan karyawan, kemudian juga respon positif, dan juga yang terakhir ada komunikasi internal yang efektif agar kejadian tadi tidak terulang lagi gitu ya Karya ya. Oke, menambahkan juga bahwa tanggapan yang sangat lengkap tadi tuh jadi pada intinya kasus ini tuh sebenarnya adalah peluang besar bagi perusahaan juga untuk bisa belajar meningkatkan pelayanan juga ya Karya ya. Konsistensi juga tadi adalah kunci gitu. Bila satu cabang memberikan pelayanan buruk, itu akan mengurangi kepercayaan pelanggan kepada merek secara keseluruhan gitu. Kemudian juga
tadi menjaga standar yang sama di semua cabang juga pasti sangat penting banget untuk mempertahankan loyalitas pelanggan gitu ya Kak ya. Jadi konsistensi ini tuh memang sangat menjadi poin penting banget ya di sini dengan langkah-langkah yang tadi Karya sebutkan tadi. Semoga juga perusahaan seperti ini bisa menjaga kepercayaan pelanggan kalian gitu ya. Oke nih Karya, kita beralih ke cerita selanjutnya dari Insiders PR, di mana kali ini tuh pengalamannya di sebuah restoran besar yang ramai katanya Karya. Meskipun makanannya enak, pelanggan ini tuh merasa pelayanannya tuh kurang optimal. Pegawai tampak terlalu sibuk sehingga menjadi kurang responsif, bahkan terkesan terburu-buru dan tidak ramah saat melayani. Nah, menurut Kak Fitri ya nih, bagaimana sih cara restoran ini tuh memastikan pelayanannya tuh tetap optimal meskipun di tengah kesibukan mungkin banyaknya customer yang datang ke restoran tersebut ya Karya? Waduh, kalau cerita ini tuh memang udah cukup umum banget ya di industri kuliner gitu. Tapi jangan menormalisasi hal Iya, itu. jangan menormalisasikan, tapi harus menjadi apa ya Kak, pembelajaran gitu untuk kedepannya gitu ya, kayak apalagi di industri F&B gitu ya. Iya. Nah, hal ini tuh sering terjadi terutama di restoran yang memang ramai gitu ya, ramai pengunjung gitu. Pelayanan adalah kunci gitu untuk menciptakan pengalaman makan yang positif, karena kita lagi lapar, pelayanannya kurang, itu jadi kurang enak ya. Jadi suka istilahnya. jadi bad mood gitu Ya, ya betul Kak. banget gitu ya. Nah, jika hal ini tuh tidak dikelola dengan baik, bahkan makanan enak pun nggak berasa apa-apa gitu. Karena suasana hati kitanya udah bete dulu. Malah jadi hambar gitu ya kayak. Ini saya punya contoh nih, waktu belum lama 2 minggu kemarin saya pergi ke pantai gitu, lalu pulangnya saya tuh pergi ke sebuah restoran ini memang cukup ramai pengunjung sama seperti yang disebutkan oleh decider ini. Nah, karena ramai pengunjung, si pelayannya itu jadi cenderung agak bete gitu ya. Lalu saya waktu itu memesan kopi, es teh manis serta air putih. Karena ketidakseimbangan dalam menyimpan kopi dan air tersebut, maka kopi tersebut tumpahlah di meja saya. Lalu apa yang dilakukan pelayan tersebut? Nggak ada permintaan maaf sama sekali. Jadi dia cuma mengambil botol atau cup bekas kopi, jadi kopi sisanya itu dibuang di depan saya gitu. Jadi ini meja makan saya, ini taman, dibuang ke taman, dan cup sisanya itu tuh nggak disimpan atau nggak dibuang ke tempat sampah, tapi ke taman aja gitu bersama dengan botol-botol lainnya. Jadi yang tadinya saya itu lapar abis berpergian jauh gitu, membayangkan akan seenak apa sih makan di sini, karena emang sebelumnya tuh saya sering banget loh ke situ. Pelayanannya enak, makanannya juga enak gitu. Tapi hari itu tuh entah kenapa pelayanannya seperti itu gitu. Jadi hasrat saya untuk menikmati makanan yang di pikiran saya enak itu tuh hilang. Nah, ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan ya, yang bisa mungkin para UMKM atau startup bisa mencontoh gitu. Hal ini bisa diterapkan di perusahaan kalian juga, yaitu yang pertama adalah manajemen beban kerja karyawan. Restoran itu perlu memastikan bahwa jumlah karyawan mereka tuh cukup untuk menghadapi lonjakan pelanggan gitu, apalagi di hari weekend kan biasanya lebih banyak kan pengunjungnya gitu. Nah, jika terlalu sedikit, karyawan ini tuh akan merasa kewalahan loh, dan ini tuh berdampak pada kualitas pelayanan. Udah nggak capek gitu, harus melayani customer yang lagi datang lagi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pelatihan dalam manajemen waktu dan juga prioritas gitu ya. Nah, karyawan itu harus dilatih untuk tetap ramah dan juga efisien meskipun dalam situasi sibuk. Jadi profesional aja lah gitu. Kamu kan lagi kerja gitu, mempertaruhkan reputasi si perusahaan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem self-service parsial ya. Nah, untuk restoran yang sangat sibuk gitu, menyediakan sistem self-service ini tuh seperti treasure gitu, harta karun gitu ya, seperti pengisian ulang minuman atau akses ke menu digital gitu. Nah, bisa membantu mengurangi beban karyawan juga kan. Ini juga memberikan kesan modern gitu loh terhadap restoran tersebut. Lalu yang terakhir adalah PR untuk membangun pengertian pelanggan gitu ya. Dalam situasi tertentu itu, restoran bisa menggunakan komunikasi yang baik untuk mengelola ekspektasi pelanggan ya. Misalnya memberi pemberitahuan gitu saat antrian panjang, atau meminta maaf dengan tulus jika memang ada keterlambatan atau kesalahan yang
saya sebutkan tadi ya. Nah, hal kecil seperti ini tuh bisa membuat pelanggan lebih toleran gitu. Oh, karena memang lagi sibuk gitu. Kalau misalkan disampaikannya dengan baik gitu, kami pun sebagai pelanggan atau sebagai customer ya memahami hal tersebut gitu. Oke, jadi aku bisa menyimpulkannya dari tips dan juga solusi Karya untuk insiders yang tadi bercerita tentang bagaimana sih cara memastikan bahwa pelayanan restoran itu tuh tetap optimal meskipun di tengah kesibukan gitu ya. Dan gak bisa dipungkiri bahwa pelayan juga gak bisa seenaknya juga ya Kak ya. Jadi yang tadi pertama tuh ada manajemen beban kerja karyawan gitu ya. Kak ini mengkhususkan untuk atasan perusahaan untuk membagikan sharing kepada atau pelatihan juga kepada karyawan-karyawannya gitu ya Kak ya. Kemudian juga pelatihan dalam manajemen waktu dan juga prioritas serta sistem self service. Kemudian juga PR membangun pengertian pelanggan. Jadi ini tuh tips solusinya juga untuk dari tim perusahaannya, dari tim F&B dan juga dari sisi customernya gitu ya Kak. Oke, seru sekali ya Karya untuk menanggapi cerita insiders PR pada kali ini. Oke, jadi insight yang sangat berharga banget ya Kak Ria ya. Jadi meskipun situasi sibuk juga tidak bisa dihindari, tetap ada cara untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan ini tuh akan menjadi tetap positif gitu ya Kak Ria. Jadi semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran bagi pelaku F&B gitu ya Kak. Oke, insiders, itulah tanggapan dan juga tips solusi dari Kak Fitria sebagai praktisi PR selaku juga mahasiswa ilmu komunikasi juga terkait cerita-cerita dari insiders yang sudah kalian sharing kepada Q&A Inside PR Story. Oke, sekarang kita sampai di segmen terakhir Karya, di mana segmen terakhir ini itu adalah solusi dan takeaways, di mana di sini kita bisa menyimpulkan pembahasan yang akan diberikan dari beberapa tips langkah nyata yang bisa diambil oleh pendengar PR krisis di dunia nyata. Nih Kak Fitria nih, jika melihat keseluruhan diskusi kita nih, apa sih langkah konkret yang harus diambil tim PR ini tuh untuk menghadapi PR krisis yang mendalam gitu Kak? Oke, baik, terima kasih Naisa. Jadi dari diskusi tadi ada beberapa langkah yang bisa dijadikan panduan gitu loh ya. Yang pertama itu perencanaan krisis. Perencanaan krisis ini adalah hal yang nggak bisa diabaikan ya. Gitu. Tim PR ini harus sudah memiliki rencana yang matang gitu ya untuk berbagai jenis krisis yang akan dihadapi mereka di masa depan gitu. Nah, artinya perusahaan ini harus memiliki tim PR yang siap siaga dengan prosedur yang jelas, mulai dari respon awal, identifikasi penyebab krisis, hingga langkah-langkah pemulihan gitu ya. Nah, yang kedua ini ada transparansi dan juga kecepatan gitu dalam memberikan respon tentunya ya. Nah, sebagai contoh, saat ada isu atau krisis, tim PR itu perlu cepat memberikan tanggapan atau pernyataan resmi untuk mengkonfirmasi bahwa perusahaan sadar dan peduli terhadap masalah tersebut gitu. Nah, ini tuh akan membantu menghindari spekulasi-spekulasi di luar sana dan meredakan ketegangan gitu. Oke, betul sekali ya Karya ya. Jadi sekali lagi transparansi ini tuh adalah apa Kak? Adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, selain itu juga dalam pemulihan citra perusahaan setelah krisis, apa yang kita perlu lakukan tim PR untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya merespon tetapi juga menciptakan atau membangun kembali reputasi perusahaan ya Karya ya. Oke, wah diskusi kali ini seru banget ya Kak Fitria. Kita sudah banyak belajar tentang banyak PR dalam menghadapi berbagai situasi krisis, serta bagaimana juga cara mengembalikan reputasi perusahaan yang sudah terkena krisis gitu ya Karya ya. Jadi makasih banyak Karya udah datang ke Inside PR Podcast ini, sudah banyak membagi
wawasan yang sangat berharga dalam episode perdana Inside PR Podcast ini ya Karya. Oke, baik, terima kasih Kak Naisa. Saya senang sekali bisa hadir di podcast ini di Inside PR. Semoga pengalaman, cerita, dan juga ilmu yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi semua orang, terlebih bagi tim PR atau tim startup atau UMKM yang memang belum memiliki tim PR di perusahaannya. Semoga tips-tips dan solusi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, Insiders PR, bagi kalian yang sudah mendengarkan, semoga diskusi ini bisa memberikan insight yang baik dan juga berguna dalam mengelola public relation di masa krisis maupun dalam menjaga reputasi jangka panjang. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Inside PR di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Inside PR Podcast, mengatasi krisis, menjaga reputasi.